P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan tiga situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes.
There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran.
Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace
or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela
Yifan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran, yang mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu.
We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raising-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global.
Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs.
That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular
military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Tehran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni.
Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities
in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisen-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar.
Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz.
Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji
berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran,
Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran.
Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan
3 situs nuklir Iran termasuk Fordo yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God,
I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah.
Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left.
Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis.
Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara Iran mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so.
I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat.
Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran, yang mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before.
and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global.
Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs.
That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular
military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni.
Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities
in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar.
Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz.
Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji
berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran,
Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran.
Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran, termasuk Fordo yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody and
In particular, God, I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah.
Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left.
Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Tehran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis.
Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so.
I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela
Yifan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu
We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global.
Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs.
That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya.
Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's
nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah.
Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS,
Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik.
Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji
berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran,
Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran.
Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody and
In particular, God, I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah.
Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left.
Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis.
Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so.
I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela
Yifan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran, yang mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu
We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global.
Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs.
That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Yang mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran, yang mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular
military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Tehran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni.
Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities
in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisen-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Tehran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar.
Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz.
Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisen-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji
berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran,
Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran.
Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran, termasuk Fordo yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody. And
in particular, God, I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah.
Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketika lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left.
Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis.
Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so.
I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela
Yifan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran, yang mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu
We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global.
Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs.
That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular
military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni.
Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities
in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar.
Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz.
Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji
berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran,
Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran.
Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody and
In particular, God, I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah.
Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left.
Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Tehran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis.
Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so.
I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Tehran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela
Yifan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu
We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Tehran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global.
Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs.
That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular
military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni.
Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities
in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar.
Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz.
Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji
berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran,
Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran.
Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordo yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody and
In particular, God, I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah.
Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left.
Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis.
Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so.
I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela
Yifan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran, yang mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu
We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global.
Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs.
That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Yang mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran, yang mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular
military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Tehran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni.
Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities
in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raising-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Tehran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar.
Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz.
Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisen-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji
berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran,
Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran.
Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan ketiga situs nuklir Iran, termasuk Fordo yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordo, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody. And
in particular, God, I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah.
Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left.
Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis.
Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so.
I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela
Yifan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran, yang mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu
We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global.
Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs.
That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni. Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberikan pidato terbarunya terkait dengan serangan 3 situs nuklir Iran termasuk Fordow yang dilakukan pada Sabtu 21 Juni. Dalam pidato terbarunya pada Minggu 22 Juni, Presiden Trump mengancam Iran agar tidak melakukan serangan balasan pada AS. Trump menyatakan Iran akan mendapatkan serangan yang lebih besar, bahkan ia menyebutnya sebagai tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya jika nekat melakukan balasan. Dikatakan olehnya bahwa tujuan penghancuran situs nuklir Iran adalah untuk menghentikan ancaman nuklir yang ditimbulkan. Terkait dengan serangan ke situs nuklir Iran, Trump menyebutnya sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Trump lantas mengatakan bahwa selama 4 dekade terakhir, Iran telah memunculkan teror di wilayah Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribu orang tewas. Untuk itu, Trump tidak mau biarkannya terus terjadi. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan terima kasih pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang disebutnya sudah bekerja dengan baik. Trump juga secara khusus berterima kasih pada para pilot yang terlibat dalam pengeboman situs nuklir Isfahan, Fordow, dan Natanz. Sebagaimana diketahui, AS mengerahkan pesawat pengebom B-2 yang membawa bom penghancur bunker dalam misi ini. Terkait dengan pengeboman 3 situs nuklir oleh AS, televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa kini tiap warga negara AS dan personel militer di wilayah tersebut adalah target yang sah. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular
military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you very much. Thank you. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyeret Donald Trump menyerang Iran. Menurut Erdogan, Netanyahu sengaja menyeret dunia untuk terlibat ke bencana besar. Terkait hal itu, Erdogan dengan tegas menyatakan tak akan membiarkan kawasan perbatasan di Timur Tengah digambar ulang dengan darah. Erdogan menyebut Netanyahu adalah sosok rintangan terbesar bagi perdamaian regional. Pernyataan Erdogan itu disampaikan di hadapan para diplomat Liga Arab dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul, Turki pada Sabtu 21 Juni.
Erdogan mengatakan Netanyahu dan pemerintahannya sengaja tak ingin masalah apapun diselesaikan secara diplomatis. Bahkan Erdogan menuding para pemimpin Barat memberikan dukungan tanpa syarat ke Israel. Terkini Erdogan mendesak negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel agar tidak mendengarkan racunnya. Lanjut, pihaknya menyoroti serangan Israel ke Iran yang dilakukan sebelum putaran baru perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Menurutnya, langkah itu merupakan upaya sabotase pada negosiasi tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyebut Israel sangat problematik. Pasalnya, Israel membawa Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri